kelompok 3 akan melakukan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Julhamdani, unit kerja di UPTD SDN 010033 Perkebunan Desa. Dan adapun rekan saya yang di sebelah kanan, nama saya Endang Sri Wahyuni, unit kerja UPTD SDN 0146 Ramli. Kemudian rekan saya di sebelah kiri, nama saya Dahlia, unit kerja UPTD SDN 014641 Simpang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Endang, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya akan mengamati Bapak Julhamdani, yang mana Bapak Julhamdani menjadi coaching, industri menjadi coach. Ya kan Bu? Kira-kira beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Boleh Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai Ibu dengan rubrik penilaian coaching Ibu, seperti apakah coaching dengan alur cerita atau tidak, apakah sudah memberi pertanyaan yang berbobot, kemudian nanti apakah pertanyaan yang disampaikan dengan coaching sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu ajukan, dan juga nanti Ibu, apakah coaching bisa menurunkan permasalahannya dan juga menggunakan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Oke Bu. Ya. Oke Bu. Bu, ini sebelum coaching dimulai ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa sih yang Ibu ajukan kepada coaching kami? Oke Bu, terima kasih Bu. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Kompetensi apa yang akan saya kembangkan nanti pada coach saya adalah pertama adalah kehadiran penuh. Juga yang kedua, saya harus menjadi pendengar yang aktif dan baik. Ketiga, saya harus memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti Ibu nanti tiga-tiganya membuatkan suatu pertanyaan ya Ibu. Oke. Berarti ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan ya. Nah, menurut Ibu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan saat nanti melakukan coaching? Kompetensi yang saya kembangkan yang lebih spesifik adalah memberikan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, sekali lagi ya Bu, indikator apa yang akan dikembangkan nantinya? Indikator ketercapaian yang saya kembangkan nantinya kepada coach saya serta menemukan solusi pada permasalahan yang telah menghadapinya Bu. Betul sekali ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu lakukan coachingnya. Semoga apa yang Ibu coachingkan nantinya berjalan dengan lancar. Oke, siap Bu. Terima kasih Ibu. Sampai Bu. Assalamualaikum Pak Yul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Endang. Ini saya bisa minta izin sedikit waktu Bapak. Sering ada sedikit permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira ada waktu untuk saya Pak? Boleh Bu, ada waktu untuk Ibu pada hari ini. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh begitu ya Bu Endang. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi mengajar? Oh iya, saya akan menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan, seperti
Iya, Pak. Oh iya, oke Bu. Kira-kira apa saja yang telah Ibu Endang lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak, saya sudah menerapkan metode berkoordinasi, tapi hasilnya benar-benar belum efektif. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu Endang dalam mencapai tujuan yang Ibu sebutkan tadi? Tantangan saya Pak, saya masih sulit menghadapi siswa suka mengobrol, suka jalan-jalan, dan suka mengganggu temannya ketika belajar. Oh begitu ya Bu ya. Kesempatan apa Ibu Endang yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut dalam meningkatkan kompetensi mengajar? Kompetensi saya dalam mengajar, tentu saja saya ingin mengubah metode mengajar saya Pak. Oke, baik ya Bu, sangat ideal sekali. Dari skala 1 sampai 10 Bu, kira-kira Ibu berada di posisi yang mana saat ini? Mungkin pada saat ini saya berposisi pada skala 7 ya Pak. Oke, kira-kira Bu, kekuatan apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Kekuatan yang akan saya butuhkan Pak saat ini dari media pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar siswa, metode atau strategi pembelajaran yang bagus Pak. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira peluang atau kemungkinan apa ini yang bisa Ibu ambil nantinya? Kemungkinan yang bisa saya ambil nantinya Pak, saya bisa mengendalikan. Oke, baik Bu Endang. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa dalam kelas agar tidak suka mengobrol, suka jalan-jalan, dan suka mengganggu temannya ketika belajar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang pertama, kita perlu memahami pembelajaran berlangsung. Kemudian kita harus mengetahui penyebabnya. Apa yang mereka sebabkan tidak dapat memahami materi tersebut? Apakah mereka bosan dengan materi yang kita sampaikan tidak bervariasi? Atau mereka ingin menarik perhatian gurunya? Seperti itu, Bu. Kira-kira apa sih hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi kemudian dalam meraih tujuan tersebut? Ya Pak, mungkin metode saya yang kurang baik atau media pembelajaran yang tidak efektif saya gunakan sehingga siswa tersebut tidak memahami materi yang saya sampaikan, sehingga siswa saya merasa bosan di dalam proses pelajaran, menjadi pengelolaan kelas saya kurang baik Pak. Oh iya, baiklah. Kira-kira Bu Endang, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Bu? Ya Pak, menurut saya ingin menjadi proses pembelajaran saya ke depannya lebih menarik dan menyenangkan agar materi yang saya sampaikan dapat dipahami siswa dengan cara mencari media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa tidak bosan. Oh gitu ya Bu, sangat baik sekali. Terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Endang sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kita yang mana sebelum saya memberikan materi, saya ingin mendengar pendapat Ibu bagaimana Ibu menilai sendiri performa coaching Ibu dalam kompetensi yang kita fokuskan tadi. Terima kasih Bu. Menurut saya sesi tadi cukup lancar. Saya berusaha untuk lebih mendengarkan semua. Meskipun saya merasa masih bisa memperbaiki cara saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Ya Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa ada beberapa momen di mana saya seharusnya menggali lebih dalam apa yang saya disampaikan oleh teman. Tapi saya mungkin terlalu cepat
memberikan saran tanpa cukup mendengar lebih lanjut. Ya Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Tentu saja Bu, silakan. Ya, saya akan mengamati bahwa selama sesi tadinya sudah menunjukkan kehadiran yang baik. Ibu benar-benar fokus pada apa yang disampaikan Ibu. Misalnya saat dia berbicara tentang metode pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa, Ibu mendengarkannya dengan penuh perhatian dan memberikan respon yang relevan. Itu sudah sesuai atau bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rencanakan. Terima kasih Bu, saya senang mendengarnya. Ya, iya Ibu, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal tersebut? Saya merasa senang karena itulah yang saya coba perbaiki selama ini. Namun saya juga sadar bahwa ada area lain yang masih perlu ditingkatkan. Ya Ibu, betul sekali Ibu. Meskipun ada banyak hal yang sudah berjalan baik, saya juga melihat hal-hal yang masih dikembangkan. Misalnya tadi ketika Ibu menyebutkan tentang kebutuhan belajar anak, metode pembelajaran, media pembelajaran yang dilakukan, sehingga proses pembelajaran tersebut menjadi menarik. Ya, saya setuju Bu. Seharusnya saya lebih banyak mendalami apa yang sebenarnya dirasakan oleh Bapak dan mengapa dia merasa metode tersebut tidak berhasil. Iya Ibu, itu poin penting Ibu. Jadi coaching bukan hanya soal memberikan solusi, tapi juga membantu coaching memahami masalah lebih dalam dari berbagai sudut pandang. Bagaimana Ibu berencana meningkatkan performa di area ini Ibu? Saya akan berusaha lebih banyak bertanya refleksif, terutama yang menggali emosi dan pemikiran coaching. Mungkin saya juga bisa latihan dengan beberapa skenario untuk memperdalam keterampilan ini. Ya Ibu, itu rencana yang bagus sekali Ibu. Apakah Ibu sudah memiliki ide kapan di mana Ibu bisa mulai menerapkannya? Atau siapa yang bisa membantu dalam proses ini Ibu? Saya pikir saya bisa mulai sesi coaching berikutnya dengan Bapak Tuhan dan saya akan meminta feedback dari rekan-rekan saya juga untuk melihat apakah saya sudah lebih baik dalam menggali emosi dan pikiran coaching. Sangat baik sekali Ibu. Saya juga akan mencatat hasil pengamatan ini dalam form supervisi akademik untuk kita jadikan rujukan di sesi-sesi berikutnya. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Saya merasa banyak belajar dari observasi dan putar balik ini. Terutama saya menyadari pentingnya menggali lebih dalam perasaan dan pemikiran coach saya sebelum memberikan solusi. Ini adalah area yang saya fokuskan dalam sesi-sesi ke depan. Iya Ibu, saya sangat senang sekali. Saya yakin Ibu akan terus berkembang dalam kompetensi ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan kita akan lanjutkan pengembangan ini ke sesi berikutnya. Sama Ibu.